warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Bahwa kita mengenal begitu banyak kalender di dunia. Paling tidak ada dua kalender yang populer di tengah masyarakat kita. Yang pertama adalah kalender Masehi dan yang kedua adalah kalender Hijriah. Kalender Masehi dengan kalender Hijriah tentunya punya perbedaan yang mendasar. Yang pertama, dari hitungan hari, kalender Masehi harinya adalah 365 hari. Dan 4 tahun sekali ia menjadi 366 yang disebut dengan tahun kabisat. Sementara kalender Hijriah harinya istiqamah, hanya 355 hari saja setahun. Artinya lebih sedikit 10 sampai 11 hari dibandingkan dengan kalender Masehi. Sayyid Hawad dalam kitabnya Al-Islam mengatakan bahwa ada hikmah yang besar di balik lebih sedikitnya kalender Hijriah. Kata beliau bahwa dengan lebih sedikitnya 10 sampai 11 hari hitungan hari kalender Hijriah dibandingkan dengan kalender Masehi, maka umat Islam akan beribadah dengan berganti-ganti hari pada setiap tahunnya. Seperti misalnya kita lihat ibadah Ramadan selalu saja maju 10 atau 11 hari setiap tahunnya. Sampai kemudian nanti kata Sayyid Hawa, bila seorang laki-laki yang apabila selama 36 tahun setiap tahunnya dia berpuasa Ramadan tanpa berhenti, maka ia sudah mempuasakan antara 1 Januari sampai 31 Desember di kalender Masehi. Yang kedua, perbedaannya bahwa kalender Masehi dihitung melalui matahari dan kalender Hijriah dihitung melalui bulan. Bahwa pergantian tanggal di kalender Masehi adalah tengah malam, tepat pukul 12 malam. Sementara kalender Hijriah pergantian harinya, pergantian tanggalnya adalah saat maghrib, saat muazzin mengumandangkan azan maghrib di masjid-masjid. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Berikutnya perbedaannya adalah bahwa kalender Masehi itu ditandai dengan kelahiran Isa Al-Masih, dan kemudian kalender Hijriah ditandai dengan hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinatul Munawwarah. Lebih dari itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalender Masehi diawali dengan Januari, berakhir dengan Desember, sementara kalender Hijriah diawali dengan bulan Muharram, diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Di Muharram inilah kemudian kita disunnahkan untuk melakukan ibadah puasa sunnah Asyura. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa puasa Asyura itu bisa menghapuskan dosa orang-orang setahun yang lalu. Wa saumu yaumi Asyura yukaffaru sanatam madiyah. Demikian kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menyambut tahun baru 1442 Hijriah di tahun ini, mari sama-sama kita mengerjakan sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita juga disunnahkan untuk puasa pada tanggal 9-nya yang disebut dengan puasa Tasu'a. Imam An-Nawawi dalam kitabnya mengatakan bahwa ada hikmah di balik puasa Tasu'a ini. Yang pertama adalah berjaga-jaga. Siapa tahu bahwa perhitungan kalender berbeda dan sedikit keliru, maka jangan-jangan sudah tanggal 10 Muharram. Dan yang kedua adalah untuk menyelisihi atau untuk berbeda dengan orang-orang Yahudi. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sejarah puasa Muharram ini, puasa Asyura ini adalah ketika Rasulullah melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Asyura di Madinah. Beliau bertanya, mengapa kalian puasakan hari ini? Kata mereka, kami mensyukuri nikmat kemenangan Nabi Musa dan kehancuran Fir'aun. Kata Rasulullah, aku dan umatku lebih berhak mempuasakan ini. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan kepada umat waktu itu agar kita mempuasakan 10 Muharram yang disebut dengan Asyura. Dan tahun berikutnya kata Rasulullah, bila kita bertemu lagi, maka kita akan mempuasakan 2 hari, 9 dan 10, agar kita berbeda dengan orang-orang Yahudi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu
wa ta'ala. Lebih dari itu bahwa momentum tahun baru Hijriah, sebagaimana bahwa kalender ini dimulai dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, maka momentum tahun baru ini, momentum pergantian tahun ini dijadikan pula sebagai satu momentum di mana orang-orang berpindah dari hal-hal yang tidak baik kepada hal-hal yang baik. Dan yang terakhir hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menyambut pergantian tahun seperti ini, maka mari sama-sama kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dipersiapkannya untuk masa depannya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat amat mengetahui apa yang kamu kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan momentum tahun baru Hijriah 1442 Hijriah ini adalah momentum tahun kebaikan, tahun yang penuh berkah, terutama bagi umat Islam dan juga bagi bangsa dan negara ini. Dari Komplek Masjid Azizi, Tanjung Pura, kami mengucapkan selamat tahun baru 1442 Hijriah. Semoga Allah memberikan kebaikan, mengucurkan rahmat kepada kita, dan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.